Putri dan teman-teman. Jadi saya hari ini akan menjelaskan tentang kelompok sosial yang berada dalam soal-soal yang sudah dikasih oleh Miss Putri untuk membahas tentang soal itu yang menjadi pengayaan nilai saya. Jadi kelompok sosial itu kan merupakan salah satu materi paling penting dalam sosiologi, karena kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari kelompok. Kita akan membahas satu persatu soal ini, dari proses terbentuknya kelompok, perbedaan jenis, terus teori, tujuan organisasi, hingga ciri masyarakat, kota, dan desa. Mari ikut aku untuk membahas satu persatu. Jadi yang pertama itu ada proses terbentuknya kelompok sosial. Nah, di pertanyaan pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana proses terbentuknya kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu terbentuk karena manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dan ia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, proses ini dimulai dari adanya kontak sosial seperti saling menyapa atau melakukan aktivitas bersama. Nah, dari kontak ini lahirlah sebuah komunikasi di mana orang saling bertukar informasi dan ide-ide mereka. Jika kemudian komunikasi terus berlanjut, maka muncullah kerjasama karena mereka memiliki tujuan yang sama. Nah, dari kerjasama yang berulang ini, akhirnya terbentuklah aturan dan norma untuk mengatur hubungan. Nah, inilah yang melahirkan kelompok sosial yang teratur dan berkesinambungan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, perbedaan kerumunan dan publik. Jadi, kerumunan dan publik ini sama-sama termasuk ke dalam kelompok sosial, tapi keduanya itu memiliki perbedaan. Yang pertama, kerumunan itu merupakan kumpulan orang yang terbentuk secara spontan. Biasanya bersifat sementara dan tidak memiliki ikatan yang kuat. Contohnya kayak penonton konser, penumpang yang sedang menunggu bus, massa yang berkumpul karena ada kecelakaan. Nah, tapi kalau publik itu sebaliknya. Publik itu terbentuk karena kesamaan pandangan atau minat, meskipun orang-orangnya tidak berada di satu tempat, tapi biasanya dihubungkan oleh komunikasi. Contohnya pembaca koran yang sama, pengikut akun media sosial tertentu yang sama, atau penonton setia sebuah acara televisi yang sama. Karena mereka memiliki tujuan yang sama, maka bisa disebut publik. Tapi perbedaan utamanya ialah kerumunan lebih ke fisik dan lebih spontan. Sedangkan kalau publik itu terbentuk karena adanya opini atau kesamaan ide. Lanjut pertanyaan ketiga, apa itu game in Scaf dan Gesellschaft menurut Ferdinand Tönnies. Jadi seorang sosiologi Jerman, Ferdinand Tönnies ini membedakan dua bentuk kelompok sosial. Yang pertama itu adalah Gemeinschaft, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki hubungan yang erat, personal dan emosional. Hubungan ini biasanya terbentuk karena kedekatan keluarga, tempat tinggal atau tradisi. Contohnya kayak keluarga, tetangga di desa, atau paguyuban masyarakat adat. Terus yang kedua adalah Gesellschaft. Nah, ini merupakan kelompok yang anggotanya berhubungan secara formal, rasional, dan lebih mementingkan tujuan tertentu dibandingkan ikatan emosional. Contohnya itu adalah perusahaan, organisasi profesi, atau partai politik. Nah, perbedaannya sangat jelas. Gemeinschaft ini menekankan kebersamaan dan rasa kekeluargaan, sementara Gesellschaft lebih menekankan kepentingan praktis dan norma. Sedangkan Gesellschaft itu lebih mementingkan kepentingan praktis dan formal. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, apa itu tujuan organisasi? Jadi tujuan organisasi saya jelasin dulu apa itu organisasi sosial. Jadi organisasi sosial merupakan suatu bentuk kelompok yang teratur dan memiliki aturan yang jelas. Tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan bersama, menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan kegiatan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Contohnya itu kayak Karang Taruna.
Karang Taruna ini kan berfungsi sebagai wadah pemuda dalam kegiatan sosial, olahraga, dan seni. Lalu ada yang selanjutnya itu PKK. PKK ini berfungsi untuk memberdayakan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk perempuan. Nah, terus ada Pramuka. Pramuka ini berfungsi untuk membina kemandirian, disiplin, kepemimpinan, dan kerjasama generasi muda. Dari contoh ini bisa dilihat bahwa organisasi sosial menjadi sarana penting untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selanjutnya yang kelima itu ada pertanyaan partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Dalam kelompok sosial itu dibagi menjadi dua sifat yang sering muncul, yaitu partikularisme dan eksklusivisme. Nah, partikularisme merupakan sikap yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri tanpa mementingkan kepentingan umum. Misalnya sebuah kelompok pekerja yang menolak aturan pemerintah hanya karena ingin keuntungan lebih bagi anggota-anggotanya. Nah, kalau eksklusivisme ini merupakan sikap yang menutup diri dan hanya menerima orang-orang tertentu sebagai anggotanya. Misalkan klub golf elit yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang kaya atau tokoh-tokoh terkenal. Nah, kedua sifat ini bisa membawa dampak negatif jika tidak dikendalikan, karena dapat memicu perpecahan kelompok. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam itu adalah faktor pendorong dinamika kelompok sosial. Nah, kelompok sosial itu kan selalu mengalami dinamika atau yang biasa disebut perubahan. Nah, ada faktor dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu misalnya pendapat antar anggota, terus itu kan bisa aja berbeda ya. Karena kan setiap pemikiran orang itu berbeda kan. Nah, terus ada juga munculnya kebutuhan baru pada setiap anggota atau lahirnya pemimpin baru yang membawa perubahan. Nah, terus kalau yang dari luar itu dinamika bisa menjadi bisa dipengaruhi oleh globalisasi, perkembangan teknologi, masuknya budaya asing maupun kebijakan pemerintah. Nah, contohnya misalnya kayak kelompok tani yang awalnya hanya menggunakan cara tradisional untuk menanam, tapi sekarang berubah menjadi menggunakan teknologi pertanian yang modern. Nah, itu bisa disebut sebagai faktor pendorong dinamika kelompok sosial dari faktor luar atau dari perkembangan teknologi. Lanjut kepada pertanyaan yang ketujuh, yaitu sikap kritis terhadap keberagaman dan perubahan budaya. Jadi, Indonesia ini kan merupakan negara yang sangat beragam, baik dari segi suku, agama, bahasa, maupun budaya. Maka dari itu, kita perlu bersikap kritis. Nah, caranya itu adalah dengan menghargai perbedaan, tidak mendiskriminasi, dan menjaga persatuan. Kita juga perlu menyeleksi budaya asing. Kita dapat mengambil manfaatnya saja seperti teknologi atau cara bekerja, tapi tinggalkan yang dapat merusak kebiasaan yang sering kita lakukan, seperti gaya hidup bebas. Terus selain itu, kita juga penting untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal supaya tidak hilang ditelan oleh teknologi yang sudah semakin berkembang. Selanjutnya kepada soal yang nomor 8, yaitu ciri masyarakat pedesaan dan perkotaan. Jadi, masyarakat perkotaan dan pedesaan ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yang pertama, masyarakat perkotaan, ciri-cirinya itu yang pertama hubungan antar individunya cenderung impersonal atau tidak akrab satu sama lain, karena mereka memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam setiap kota. Nah, masyarakatnya juga heterogen atau bercampur antara budaya yang berbeda, ras yang berbeda, agama yang berbeda. Nah, terus pola pikir mereka juga lebih modern dan rasional. Terus serta mata pencarian beragam di dalam bidang jasa dan industri. Karena semakin banyak perkembangan teknologi yang semakin diserap oleh Indonesia, maka yang paling pertama disalurkan perkembangan tersebut merupakan perkotaan dahulu daripada pedesaan. Jadi banyak mata pencarian yang beragam.
Nah, terus kalau yang pedesaan, dia ciri-cirinya itu memiliki hubungan antar individu yang lebih akrab. Jadi kalau di desa itu kan lebih akrab satu sama lain karena dia menganggapnya tetangga itu sebagai saudara. Terus masyarakat cenderung homogen. Masyarakatnya cenderung homogen atau biasa kalau misalkan dalam satu gang itu bisa kayak satu agama semua atau satu ras, atau ada yang beberapa satu agama satu ras, tapi ada juga yang sebagian berbeda. Terus pola pikirnya dia tuh lebih tradisional karena mungkin belum ada orang yang bisa menyalurkan pola pikir mereka supaya lebih modern, atau mereka juga yang takut untuk meninggalkan tradisinya. Terus mayoritas mata pencahariannya itu cuma ada dua, yaitu petani atau nelayan. Itu karena mereka dekat sama dua sumber daya alam itu. Terus perbedaan ini juga mempengaruhi gaya hidup dan cara masyarakat berinteraksi sehari-hari. Selanjutnya pertanyaan yang ke-9, kenapa kelompok sosial bisa terpecah belah? Kelompok sosial ini kan bisa terpecah belah karena adanya konflik kepentingan, perbedaan pemikiran, ketidakadilan, atau diskriminasi. Nah, pengaruh luarnya itu seperti politik atau globalisasi, dia juga dapat membuat kelompok terpecah. Misalnya, sebuah organisasi mahasiswa yang bisa terpecah belah karena adanya perbedaan pandangan politik antar anggotanya. Jadi, kalau misalkan kita terus ribut tentang perbedaan kepentingan ini kan bakal nggak baik. Jadi, kayak ada kemungkinan untuk kelompok tersebut terpecah belah. Nah, lanjut ke pertanyaan yang 10 atau pertanyaan yang terakhir, yaitu apa itu primary group dan secondary group. Nah, jadi menurut Charles Horton Cooley, kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu primary group dan secondary group. Primary group sendiri merupakan kelompok kecil dengan hubungan yang erat, intim, personal, dan emosional. Contohnya itu keluarga dan sahabat dekat. Terus kalau secondary group itu merupakan kelompok yang lebih besar dengan hubungan formal, rasional, dan biasanya untuk tujuan tertentu. Contohnya partai politik, perusahaan, organisasi sekolah, dan masih banyak lagi. Nah, perbedaan utama keduanya itu ada pada kedekatan emosional. Kalau primary group itu dekat dan penuh rasa, tapi kalau misalkan secondary group dia lebih formal dan tidak mementingkan kedekatan satu sama lain. Jadi kesimpulannya, kelompok sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, mulai dari terbentuknya, perbedaan jenisnya, tujuan organisasi, hingga faktor pendorong perubahan. Semua itu menunjukkan bahwa manusia selalu hidup berdampingan dengan kelompok. Dengan memahami kelompok sosial, kita bisa lebih bijak dalam bersikap. Kita bisa menghargai perbedaan dan menjaga kesatuan. Sekian penjelasan dari saya tentang soal-soal yang diberikan mengenai tema kelompok sosial. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.